cerita rakyat yang berkembang di daerah Jawa Tengah. Legenda Timun Emas. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat dan jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Ia tinggal di sebuah gubuk sederhana beratapkan rumbia. Setiap pagi, ia berjalan ke ladang kecilnya, menanam sayuran, dan memetik daun-daunan dari ladangnya. Namun, di balik kesederhanaannya, Mbok Rondo menyimpan kerinduan yang mendalam. Ia sangat ingin sekali memiliki seorang anak. Setiap malam, ia memandangi bulan sambil berdoa di hadapan altar kecil di sudut rumahnya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin seorang anak, seseorang yang bisa kupeluk, kudidik, dan kunamakan keluargaku. Tahun demi tahun berlalu. Rambut Mbok Rondo semakin memutih, namun harapannya tidak pernah padam. Suatu sore menjelang maghrib, langit berubah menjadi kelabu. Angin kencang bertiup dan suara gemuruh mengguncang tanah. Dari balik kabut hutan muncul sosok tinggi besar dengan mata menyalam merah dan tubuh berkulit hijau dan bersisik. Dia adalah Buto Ijo, raksasa jahat penunggu hutan yang ditakuti semua penduduk desa. Mbok Rondo. Suara raksasa itu menggelegar seperti petir. Aku tahu apa yang kau inginkan, Mbok Rondo. Mbok Rondo ketakutan. Ia jatuh terduduk di tanah. Tetapi raksasa itu melanjutkan. Aku bisa memberimu anak, Mbok Rondo. Seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Tapi ada syaratnya. Syarat apa, Tuan Raksasa? Tanya Mbok Rondo dengan suara bergetar. Saat anak itu berusia 17 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Ia akan menjadi milikku. Mbok Rondo menunduk. Ia tahu itu adalah janji yang amat mengerikan. Tetapi hatinya sudah terlalu lama kosong. Dengan berat hati, ia berkata, Aku setuju. Buto Ijo tertawa. Dan dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah biji mentimun berwarna keemasan. Tanamlah ini, Mbok Rondo. Kau akan melihat keajaiban. Setelah itu, raksasa itu lenyap di telan kabut hutan. Mbok Rondo menanam biji itu di tanah terbaik di kebunnya. Setiap hari, ia menyiram dan merawatnya dengan penuh cinta. Seolah tanaman itu adalah harapan terakhirnya. 3 minggu berlalu, dan tanaman itu tumbuh luar biasa cepat. Daunnya lebar, batangnya kokoh, dan buah-buah mentimun mulai bermunculan. Di antara mereka, ada satu buah mentimun yang paling besar dan bersinar keemasan. Dengan hati-hati, Mbok Rondo memetik dan membelah buah itu. Dan di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan mungil dengan kulit halus dan rambut kuning. Mbok Rondo menangis terharu. Anakku, kau sungguh dikirim dari langit. Aku akan menamakanmu Timun Emas. Timun Emas tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Ia menjadi gadis yang rajin, penyayang, dan sangat cantik.
Ia suka menyanyi saat menyapu halaman, suka menari saat menumbuk padi, dan selalu tersenyum pada semua orang. Namun, Mbok Rondo menyimpan rahasia besar yang terus menggerogoti hatinya. Setiap kali ia melihat anaknya tertawa, ia teringat janji yang suatu hari akan menjemput kebahagiaannya. Pada malam hari ulang tahun Timun Emas yang ke-16, Mbok Rondo bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Buto Ijo datang dan menyeret Timun Emas ke dalam hutan berduri. Ia terbangun dengan peluh dingin. Beberapa bulan kemudian, Timun Emas genap berusia 17 tahun. Wajahnya semakin cantik dan aura keibuan mulai terpancar darinya. Suatu sore, saat mereka sedang menanam singkong bersama, Mbok Rondo berkata pelan, Anakku, ada hal yang harus ibu ceritakan kepadamu. dan Mbok Rondo pun membuka semua kebenaran tentang Buto Ijo, tentang janji kelam itu, dan tentang masa lalu yang ditutupinya selama 17 tahun. Timun Emas terdiam. Air matanya jatuh. Mengapa ibu tidak jujur sejak dulu? Isaknya. Ibu takut kehilanganmu, nak. Tapi ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan mencari cara. Keesokan paginya, mereka berdua pergi ke gunung, tempat tinggal pertapa Gunung Argosari, seorang lelaki suci yang bijaksana. Mereka menempuh perjalanan selama 2 hari, melewati lembah dan sungai. Di hadapan sang pertapa, mereka bersimpuh dan menceritakan segalanya. Sang pertapa mengangguk paham, lalu memberikan 4 benda yang berisikan biji mentimun yang akan menjadi hutan mentimun berduri. Yang kedua, jarum yang akan berubah menjadi hutan bambu yang runcing. Yang ketiga, garam yang akan menciptakan laut asin yang luas. Dan yang terakhir adalah terasi yang akan berubah menjadi lumpur mendidih. Sang pertapa berpesan, Gunakan benda-benda ini saat kau berada dalam bahaya. Tetapi ingat, kemenangan bukan hanya soal selamat, tetapi juga keberanian dalam menghadapi ketakutanmu. pada hari ke-17 bulan itu, kabut tebal tiba-tiba turun dari gunung. Angin panas pun bertiup, tanah bergetar. Buto Ijo muncul dari hutan, lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. Mbok Rondo, mana janji yang kau buat? Mana anak itu? Serahkan padaku, Mbok Rondo. Timun Emas kemudian berlari ke arah hutan dengan membawa keempat benda dari sang pertapa. Buto Ijo mengaum dan mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Saat jarak semakin dekat, Timun Emas melempar biji mentimun ke tanah. Seketika, hutan berduri tumbuh dengan cepat. Buto Ijo tertusuk dan tergores, tetapi ia tetap menerobos. Timun Emas lalu melempar jarum, dan muncullah hutan bambu yang tajam. Buto Ijo mengamuk, tetapi berhasil menghancurkan bambu-bambu itu dengan tangannya. Kemudian, garam ia lemparkan. Laut asin tiba-tiba terbentang luas, dan Buto Ijo harus berenang di tengah gelombang yang menggulung. Tetapi, ia tetap bangkit. Akhirnya, dengan sisa tenaga, Timun Emas melemparkan terasi. Tiba-tiba tanah berguncang, dan dari dalam bumi keluar lumpur mendidih yang panas dan menyengat. Buto Ijo tergelincir dan jatuh ke dalamnya. Teriaknya sebelum tenggelam selamanya. Timun Emas jatuh terduduk, lelah dan menangis. Tetapi ia selamat. Ia kembali ke pelukan Mbok Rondo, dan seluruh desa menyambutnya dengan gembira.
Mereka tidak hanya bahagia karena timun emas selamat, tetapi juga karena ia mampu menunjukkan bahwa takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dihadapi dengan hati yang berani. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah janji yang dibuat dengan tergesa-gesa hanya bisa menjadi beban yang berat. Cinta dari orang tuamu mampu mengalahkan kekuatan jahat apapun. Keberanian dan kecerdikan adalah senjata sejati dalam hidup. Takdir bisa diubah oleh mereka yang berani memilih jalannya sendiri. Sebelumnya, terima kasih telah mendengarkan cerita by Friza. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak tertinggal cerita seru berikutnya.